Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, apa kabar? Nah, jadi di video kali ini saya mungkin sempat lama gak bikin video. Kenapa? Ya karena pertama ya sibuk kerja, kedua ya ada sedikit kesibukan di kebun. Jadi dulu sempat yang saya bikin video yang membakar lahan membakar kayu yang sisa pembakaran lahan itu. Nah, jadi dulu saya tuh rencananya mau tanam bibit buah guys ya, buah matoa. Nah, ini buahnya saya spill dikit, pohonnya saya semaikan dari bijinya dan ya tidak jadi guys. Nah, ini tidak jadi karena apa? Bukan dia gak tumbuh ya guys ya, tapi karena hama kera. Jadi saya ini dari total berapa nih? 1 2 3 4 5 6 2 3 hampir sekitar 50-an polybag lah guys ya, sekitar kurang lebih 50-an polybag, sama polybag yang kecil-kecil mungkin ada sekitar 70 di sini, dan di sana juga ada guys ya. Saya semaikan dan habis semuanya ketika dia baru berkecambah. Dia itu dicabutin dari kera guys. Nah, hanya menyisakan beberapa, ada 3 tapi satu sudah saya tanam, sisa ada 2 di sini, sisa 2 bibit matoanya guys ya. Nah, alhamdulillah walaupun sisain 2 dari kera ya guys ya, ya gak apa-apa guys ya. Ini 2, satu sudah saya tanam di sana, dan ada juga sekitar 15 batang sudah saya tanam sana. Itu pancangnya, itu satu, itu juga guys pancangnya. Totalnya dari ujung ke ujung itu ada 15 batang ya guys saya tanam ya. Dan ini pagi suasananya saya bakar-bakar asap, karena kalau ke kebun tanpa bakar-bakar asap tuh rasanya gak afdol guys ya. Saya review dikit ya guys ya, mumpung masih pagi. Nah, di sana terdengar bunyi kawan-kawanan si kera. Di sini juga saya ada, oh ya BTW, ini udah lumayan tunas-tunas tunggul tanaman yang kita habis bakar dan tebang itu udah mulai pada mucuk-mucuk dan tumbuh-tumbuh ya. Dan ini sudah pernah saya bersihkan sebelumnya. Nah, ya memang begitulah ekosistem alam guys ya. Dia akan kembali menumbuh ketika dia sudah waktunya itu. Nah, ini saya ada bertanam jagung tapi gagal, hanya seawalnya memang ya sekedar buat iseng-iseng guys ya. Nah, ini jagungnya dan tada. Nah, ini jagungnya, bisa dibilang jagung ini gagal guys ya. Tapi ya karena memang niatnya iseng-iseng, jadi saya beli bibitnya satu bungkus itu sekitar 20 ribuan mungkin ya guys, dan masih sisa ada sekitar 2 atau 3 genggam. Nah, inilah jagung-jagungnya hasil tanaman saya tanami semai bijinya itu langsung ke tanah dari bulan November akhir, dan sekarang sudah November awal guys, dari November awal dan sekarang sudah Januari, sudah 2 bulan lebih dan belum ada yang terpantau berbuah. Sepertinya ada guys, entar tak lihat dulu ya. Nah, ini guys, ini sepertinya buahnya guys ya. Apakah ini buahnya guys? Saya kurang paham ya guys ya, karena saya baru jago. Oh iya guys, ini ada apa nih guys namanya, serabut. Mana tuh serabut guys. Jadi ini ada serabutnya, serabut dari si jagung ini guys ya. Nah, ini ada bunga-bunga jagungnya, sebenarnya udah pada layu guys ya. Gak apa-apa, namanya juga iseng-iseng sambil belajar ya guys ya. Nah, dan satu lagi guys, saya ada kesibukan juga, yaitu bikin bikin pondok. Akhirnya salah satu cita-cita saya berkebun itu ada memiliki pondok sendiri guys ya. Setelah sekian lama bertahun-tahun, akhirnya saya bisa, alhamdulillah ada dana. Sebentar cuk, motor saya kuncinya gak dimatiin. Sorry guys, ntar habis lagi modar pula saya engkol. Mending kalau bisa diengkol, kalau gak bisa diengkol modal. Nah, jadi salah satu cita saya adalah bikin pondok. Alhamdulillah saya bisa bikin pondok ukuran 3 kali 2,5 guys ya. Ini papannya baru di sinso, kamera belakang dulu guys. Jadi ini pondoknya baru dibikin, belum ada seminggu ya guys ya. Untuk kayunya ya tinggal ngambil.
Inilah kalau enaknya kita berkebun yang lokasinya tuh masih di hutan ya guys ya. Kayu tinggal ambil, papan tinggal sinso gitu, gak ada larangan, asalkan lokasinya itu bukan di hutan lindung atau di perkebunan yang gak ada hutannya lagi. Semuanya masih alhamdulillah masih ada, walaupun tinggal sedikit ya guys ya. Yang menyebabkan kayu-kayu itu cepat habis di lahan-lahan hutan itu adalah ya ini, tanaman sawit ya guys ya. Ini punya orang guys ya, bukan punya saya. Sebenarnya jadi antara dilema antara salah dan tidak salah juga sih. Intinya ada sisi plus ada minus gitu guys, gitu. Nah, jadi kita bahas lagi pondok. Ini pondok untuk seng ke sampingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys ya. Ada 6 dan terus ya beginilah. Papannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk lantainya totalnya kurang lebih sekitar 12 guys ya. Untuk lantainya dengan papan kurang lebih panjang sekitar 15 atau 16, karena ini tukang sinsonya nggak ngukurnya ini mungkin ya beda-beda 1 cm 2 cm ya guys ya. Untuk sebenarnya untuk papan cetak biasanya kami bilang, atau bahasa Belitungnya papan citak itu rata-rata tuh lebarnya ya kalau 16 ya 16 semua, kalau 17 ya 17 semua ya, rata-rata lebarnya sekitar 16 sampai 17 guys ya. Dan untuk panjangnya itu 3 meter ya guys ya untuk papan cetak, dengan harga itu kalau kita beli di langsung tukang sinsonya itu sekitar 20 ribuan gitu guys. Kalau ya mungkin kalau orang dekat kalian bisa dapat harga 20 ribu, tapi mungkin kalian seperti orang jauh mungkin 25 ribu bisa. Nah, kita ritu-ritu dikit lah untuk ini ya. Tiangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menggunakan 9 tiang. Nah terus kita itu lagi jauh guys ya, 9 tiang. Dan nah inilah kita pakai seng bekas. Seng bekasnya itu beli per berapa ya guys ya, lupa saya. Pokoknya itu udah saya dapat tawaran dari temannya si om saya gitu. Dia pokoknya semuanya 12 di rumah udah dipakai, ada sekitar 4 keping, sekitar 16 keping itu 300 ribu ya guys ya. Ya lumayan agak semurah guys ya untuk kondisi atap yang masih seperti ini guys ya. Masih oke lah guys atap, ketimbang pakai terpal yang terbocor ya. Walaupun saya lihat ini agak miring-miring dikit, gak apa-apa lah guys ya, yang penting airnya bisa ngalir ke bawah gitu guys. Nah, jadi rencana ini papan lantainya sudah ada. Nah, nanti saya totalnya akan pakai 50 keping kurang lebih. Saya nanti juga akan kasih dinding untuk pondok ini guys ya. Karena kalau gak kasih dinding ya susah guys. Ntar kalau hujan ataupun mau naruh barang itu susah guys ya. Makanya saya akan kasih dinding. Jadi saya sudah hitung untuk sampingnya itu naik ke atas itu kurang lebih sekitar 10 keping papan guys ya. 10 atau 9 gitu guys. 10 lah. Tapi cuma sampai ini guys ya, sampai ini saja, bukan sampai itu guys ya, tapi sampai ini dari sini, dari bawah, dari tinggi papan lantai sampai ini. Ini kenapa saya kasih pagar? Jadi awalnya tuh saya gak mau pakai dinding guys, hanya paling naik 2 papan. Tapi saya pikir-pikir lagi, mumpung masih ada uangnya gitu guys ya, tak sikat saja guys, langsung ke beli aja semua gitu guys ya. Nah, jadi ya itu dari sini naik sekitar 10 papan guys ya sampai sini. Nah untuk atasnya nanti saya itu tinggal cari kayu guys ya, bisa pakai kayu jerjak gitu, tet gitu guys ya. Nah mungkin itu. Nah jadi setelah pondok ini jadi, rencana saya mau taruh barang-barang seperti ya mungkin cangkul, mau naruh cangkal, taruh panci gitu guys ya. Ini saya juga baru bikin tungku api guys ya, karena saya suruh tetangga yang bikin nih guys, saya minta bantuan tetangga ya guys untuk bikin, karena saya gak ada waktu gitu. Dia bilang kalau udah pondok jadi bolehlah bikin buat tempat ngopi. Oke, gue bilang. Dan berhubung saya belum ke tempat tukang las gitu, minta bikinkan tungku yang besi las gitu guys. Jadi sementara saya pakai kayu guys ya. Tapi untuk panci sudah ada. Ini pancinya dari tahun 2020 guys. Dari pertama lahan ini ini hutan lebat guys, hutan lebat yang sawit ini belum ada guys. Jadi hutan lebat masih seperti itu guys, masih seperti itu. Dan ini kiri kanan hutan, dan ini pun lokasinya sebenarnya masih hutan guys dulu. Nah ini panci sudah ada.
Alhamdulillah dari 2020 atau 2021 tadi saya bilang pacinya masih ada, nggak dibawa kabur ya monyet. Sempat dibawa kabur ya monyet, tapi tidak jauh, hanya sekitaran sini guys ya, dibawa kabur. Nah, kayu api adalah dikit-dikit bekas pembakaran yang saya ambil di daerah sini. Nah, ini ada juga sisa kayu. Nanti sisa kayu ini akan saya pakai untuk bakar-bakar lah guys ya, bakar. Nah, dan sini saya mau review sedikit tanaman matoa. Nah, ini BTW ada tanaman pucuk merah yang sudah saya tanam dari tahun 2022 mungkin guys ya. Saya sempat kesini juga, saya iseng-iseng awalnya guys ya. Siapa tahu kalau saya tanam di kebun gitu kan, dia nanti bisa banyak terus bisa saya stek. Cuman tingginya dari 2022 ya segitu doang guys. Ya mungkin 40 sentian lah guys. 30 cm apa 40 gitu guys. Nah, dan saya mau review tanaman matoa. Nah, BTW saya itu kemarin sempat beli online guys tanaman matoa 30 batang. Inilah hasil guys kalau beli online nih. Dia itu apa, estimasi pengirimannya itu kurang lebih kemarin tuh 4 hari atau 5 hari dari Jawa Timur, lupa saya dari mana, tak dari Pati, Kudus atau Kediri gitu guys, lupa saya beli online di Shopee ya. Nah, ini kondisinya sudah 2-3 hari dari saya tanam, saya siram pakai B1 ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan ada harapan tumbuh guys ya. Ada yang kondisinya daunnya layu, awalnya tuh daunnya tuh masih hijau ya, walaupun hijau layu lah guys ya, tapi itu sudah kelihatan kering guys ya. Mungkin faktor stres juga gitu. Nah, ada faktor layu. Nah, ini ada juga guys. Nah, inilah saya tanam, saya siram pakai B1 selama 3 hari ini pagi. Nah, kalau saya, nah itu pokoknya lurus guys ya. Ada 3 baris. Ini yang pertama saya tanam itu subur-subur guys ya, karena ini bukan saya bawa dari rumah bibitnya guys ya. Cuman ya sayangnya saya kenapa gak kepikiran dulu untuk semai bibitnya di rumah. Kalau semai bibit di rumah mungkin ketika sudah besar ditanam aman, karena dia tidak akan membuat monyet atau kera tertarik guys ya. Tapi karena saya semai di sini dan pondoknya tidak didatangi, ketika dia jadi kecambah itu mungkin si monyet mengira itu sebuah makanan gitu guys. Jadi salah saya guys ya. Nah, ini kita review yang saya beli online dulu guys ya, sekalian buat rekaman memoris kenang-kenangan. Nah, ini juga sepertinya udah mulai agak kuat gitu guys, karena kemarin daunnya itu gitu guys, kayak lepek gitu, dan sekarang udah mulai kayak mekar itu, walaupun dia masih layu guys ya. Nah, dan ini ada yang sepertinya mau modar. Nah, gak tau lah guys ya, mudah-mudahan gak modar guys. Tadi sudah saya siram pakai B1 ya guys ya. Nah, dan ini juga ada yang bisa bikin saya yakin. Nah, ini salah satu. Kemarin tuh yang hari kedua tuh dia pada layu semua, dan ini udah mekar-mekar dikit lah guys ya. Ya alhamdulillah, tinggal nunggu prosesnya saja. Dan ini yang saya bilang bawa dari rumah guys. Nah, ini yang dari rumah, alhamdulillah dia subur guys ya. Walaupun ada yang 1 batang atau 2 batang tuh yang daunnya rontok guys ya, gak apa-apa, tapi yang penting dia masih hijau gitu guys. Dia subur nih, subur. Nah, nih ini subur guys ya. Nah, alhamdulillah, nantinya jika sudah sekitar 1 bulanan di dalam tanah ini baru saya akan kasih pupuk. Sementara saya siram pakai B1 guys ya. Nah, mungkin yang ini kan udah 2 minggu guys, kurang lebih saya tanam guys di tanah. Ini 2 minggu maksudnya bukan dari bijinya guys ya, tapi 2 minggu sudah saya pindahkan dari polybag semaian saya di rumah ke sini. Ini udah 2 minggu kondisi ya sekitar 1 jengkal lebih dikit lah, 1 jengkal 3 jari 5 jari ya gitu. Nah, ini ada juga. Nah, itu lah guys ya untuk apa yang saya buat di kebun. Nah, cakep guys ya. Nah, mungkin itu saja guys dari vlog review kebun saya. Nantinya insya Allah jika bibitnya ini subur, dia akan tumbuh lah ya, pastinya kalau disubur pasti tumbuh guys ya, karena kalau dia mati gak mungkin tumbuh gitu guys. Nah, di rumah saya juga ada bibit matoa semai bibit dari bijinya juga. Kemarin saya beli buahnya online guys ya,
Jadi kalau buat kalian yang mau nanam matoa tapi ya kalian gak ada buah matoa, saran saya beli ketimbang beli bibitnya guys ya, karena takut mati kayak gini ya, susah ya guys ya. Harusnya tuh cara yang benar tuh kan sebenarnya disemai dalam polybag di dalam rumah atau tempat teduh gitu guys ya, biar bisa terkontrol gitu, bisa kita siram dan kita rawat gitu ya. Tapi saya ini di rumah nih kalau buat apa ya namanya ya, ngisi tanah dalam polybag itu kayak malas itu, dan tanahnya pun beda gitu guys, bukan tanah seperti ini, dia lebih ke tanah yang kayak pasir gitu guys ya. Nah, jadi buat sekalian saran yang mau beli bibit tanaman entah matoa entah apapun itu, mending beli buahnya online guys ya, dengan mungkin ya kurang lebih estimasi ya waktu pengiriman 4-5 hari atau maksimal seminggu, 5 hari lah guys ya, karena kalau seminggu kalau untuk matoa ini biasanya dia efeknya itu kalau dia mentok-mentok 5 hari kan dia kadang-kadang memang ada busuk-busuk ya guys, separuh guys buahnya itu bijinya itu rentan terkena busuk guys. Nah jadi ya estimasi maksimal 5 hari lah guys. Kalau buat kalian yang ingin bibit beli matoa, belilah dari bijinya, terus kalian isi dalam polybag yang kecil, terus kalian semai guys, kalian semaikan sekitar progresnya nanti sekitar 1 minggu dia udah kelihatan kecampanya udah pecah guys dari bijinya. Nah terus nanti sekitar umur 1 bulanan dia sudah seperti itu yang tadi, itu baru kalian boleh bawa ke tempat lahan yang lebih besar lagi gitu guys. Tapi mungkin saran saya ketika umurnya mungkin bagusnya tuh udah 2 bulanan lah guys ya, minimal gitu guys ya. Kalau ini terlalu beresiko sama 1 bulan guys ya. Nah mungkin itu tips dari saya, kita berbagi pengalaman. Nah ya, terima kasih buat kalian yang telah berkunjung. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, bantu saya mengembangkan channel ini biar saya lebih semangat lagi, bantu saya menuju ke 10.000 subscriber ya. Oke, thank you.